Halo teman-teman, ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari YouTube dan juga live Instagram yang belum kita terjawab teman-teman ya. Silakan berkomentar di semua YouTube kita dan Instagram, akan gua jawab berusaha semampu gua. Oke, kita mulai dari video ini nih, video dengan Pak Ray ya, melindungi wajib pajak atau melindungi oknum fiskus. Ini ada Bapak Pujo, perekaman hanya ditakuti oleh oknum-oknum bangsat. Oke, oknum-oknum jujur dan kebenaran tidak pernah takut terhadap propaganda, terhadap provokasi, terhadap manipulasi. Ujung-ujung juga mate juga kok, ngapain harus takut? Ya, setuju. Oke, lanjut. Di Konoha yang berkuasa UUBP, bukan undang-undang yang lain. Oke, Bapak Han JK. UUBP itu apa kok awan? Saya cari-cari di Google, berita kok tidak pernah ada muncul ya. Terima kasih, karena UUBP itu spesial ya. Spesial, hanya ada di negeri Konoha. Makanya harus cari di Google nggak ada ya. Kalau di Google-nya Konoha ada ya, UUBP. Undang-undang Bacot Purbaya. Jadi pasal 1 ayat 1 UU BP mengatakan kalau sudah keluar dari bacotnya Purbaya, maka lupakan undang-undang yang lain. Lupakan undang-undang dasar, lupakan undang-undang pajak, lupakan. Itulah dasar hukum ya. Bacot Purbaya itulah dasar hukum. Kalau dia bilang perpanjang sampai Desember 2009, itulah yang benar. Lupakan PP 55, lupakan PP 23, lupakan undang-undang. Pokoknya UU BP kalau udah membuat sebuah statement, maka itulah yang benar. Oke? Itulah ciri khas negeri Konoha, teman-teman. Ku bantu via WA panduan, isi sendiri saya pandu via chat. Oke, thank you Pak ya, Ibu ya, mau bantuin teman-teman, thank you. Ibu Bapak Mutiara, mencoba daftar NPPN tapi error terus sampai saya menyerah. Mudah-mudahan saja tarif pajak UMKM hingga Desember 2009 di tangan Presiden. Udah pasti Pak, udah pasti di tangan Presiden, cuman tinggal aja. Tinggal nego-nego aja gitu loh. Lu mau lu mau gua tanda tangan, lu mau kasih gua apa? Kira-kira gitu kan. Nah, kalau di negeri Konoha, kalau di Indonesia mah enggak ya. Soalnya saya gagal terus daftar NPPN. Oke, melatih kesabaran Pak ya. Yang namanya bulan puasa kita mesti bersabar ya. Bapak Yoyo, masih bingung mau lapornya gimana? Kalau ke kantor pajak, minta diisiin bisa nggak ya semua sampai data harta? Boleh, boleh ya, boleh. Ada helpdesk itu boleh dibantu. Kalau ngisinya nggak sesuai sama yang kita inginkan di data kita gimana ya? Ya harus sesuai dong, harus sesuai. Mau isi Cortex sendiri takut salah ngisi jadi masalah ke depannya. Ini betul ya, ini dilema bagi semua wajib pajak. Isi sendiri takut salah, isi di kantor pajak juga takutnya nggak dibantu, atau dibantu tapi setengah-setengah, tapi kalau diperiksa nanti kena juga masalah ya. Jadi dilema ya. Kan seharusnya DJP kasih panduan yang betul-betul sampai ke kewajaran harta ya. Begitu kewajaran SPT terdeteksi bermasalah kan harusnya sudah dicegah sejak dia lapor gitu loh. Bukan dibiarin dia lapor, kemudian tiba-tiba diperiksa, kemudian orang di gitu ya. Sebaiknya jangan ke kantor DJP, entar bisa kena palak. Sebaiknya cari tutorial perpajakan di YouTube ya, dipelajari lalu diterapkan lebih aman. Gue rasa nggak juga ya, di kantor pajak ada helpdesk ya, ada meja membantu itu orang-orang yang memang mau bantuin kita. Cuman kalau masih anak sekolahan, anak kuliahan ya repot ya. Saya gagal ajuin NPPN. Halah, sudahlah pembukuan saja. Waduh, pembukuan. Oke, sama saya juga gagal. Oke. Semangat guys, semangat berjuang ya buat teman-teman yang minta NPPN. Oke. eh ini mengenai oknum pajak Suryo Utomo ya, tidak kebal hukum. Mau jadi apa negara ini kalau pejabat tidak ada yang bisa diadili sesuai kesalahan-kesalahannya? Jawabannya bisa, bisa diadili, cuman muter-muter gitu loh. Digugat ke PN dia lari ke Petun, digugat ke Petun dia lari ke PP, digugat ke PP dia bilang itu bukan keputusan tata usaha negara, kan mampusnya. Juga para juru hukum di negara ini yang tidak mau berlaku adil terhadap rakyatnya. Mau jadi apa negara ini? Seperti rakyatnya nggak ada gunanya di negara ini. Waduh, oke. Lanjut. Ini mengenai binatang baru nih, Cortex Form ya. Kok mau tanya, kalau ada harta berupa emas tapi nggak dilapor 2024 di harta, apakah perlu dilapor sekarang kok dalam arti manipulasi penghasilan untuk bisa ada kesesuaian data gold? Atau gold tidak perlu dilaporkan menurut keawan? Menurut saya lapor sebagai setara kas sajalah ya. Kalau nilainya kecil dan memang untuk jangka panjang ya, nggak usah pusing.
Oke, Pak, Bu Noni, masalah menimbulkan penghasilan manipulasi ini bisa terjadi ya. Tapi kalau gua disuruh pilih, eee, mau lapor harta tetapi penghasilan dimanipulasi, atau lapor penghasilan tapi harta dimanipulasi, gua akan lebih memilih lapor harta. Lah harta yang harus betul, kalau gue ya, harta yang harus betul. Penghasilan dimanipulasi itu urusan pribadi, lu atur sendiri dah. Tetapi kalau harta nggak boleh kurang, harus dilapor sepenuhnya. Kalau lebih nggak apa-apa, kalau kurang jangan, gitu ya. Harta yang paling penting harus dilapor penuh, full gitu. Thank you, Bu Noni. Peningnya, kata Bu Olip. Bapak AZ, Cortex Form ini kayak kita bikin SPT 1770 itu kah, Pak? Jawabannya iya. Lah, saya udah bikin SPT yang di menu pertama Cortex, jadi kayak mana? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, cuekin saja yang baru ini ya. Nggak perlu ya. Kita lapor pakai form yang lama saja, yang web based. Cortex Form ini kan cuman mainan anak-anak aja ya. Jadi maksudnya gue nggak ngerti deh, tiba-tiba mungkin petinggi DJP ya, lagi tidur, lagi bengong, "Eh, ide bagus nih, kita bikin proyek baru yuk." Proyek baru berarti duit baru dong. Duit baru, kita bikin Cortex Form, sama seperti e-form dulu gitu kan, kita tender gitu ya. Ya, itu kira-kira pemikiran liar gua ya, mudah-mudahan salah ya. Bapak Demi Baskara, "Kak, mau coba jadi YouTuber aman nggak sih dari segi perpajakan?" Eee, Khawatir jika pendapatan kecil masih di bawah PTKP, tetapi si YouTube sudah melakukan pemotongan pajak, timbul lebih bayar nggak tuh? Enggak ya, hajar saja ya, hajar saja, nggak usah pusingin, pajak ya. Jadi teman-teman kalau mau bisnis, nggak usah pusingin pajak, cari duitnya dulu baru mikirin pajak. Ya nggak juga lah ya, dari awal juga mesti pajak. Tetapi intinya pajak itu kan jelas ya, kita bayar pajak sesuai dengan aturan aja udah, nggak usah pusing gitu. Kalau masih bayar ya bayar, itu aja udah, nggak usah pusing. Bapak Keru Setiar, "Bang, izin petunjuk. Rekap bukti potong dari lawan transaksi sekarang nggak bisa dilihat di dokumen saya untuk diunduh PDF-nya. Bisa kita dapatkan di mana, Bang? Saya sudah cek di bukti potong saya nggak muncul, izin petunjuknya, Bang." Oke, satu, di dokumen saya, bisa kok, dicoba saja, ya, dicoba saja. Atau di-refresh gitu, bisa kok. Yang kedua, cek di Cortex, lakukan klik tombol yang namanya posting. Nah, biasanya keluar. Yang ketiga, langkah terakhir minta ke lawan transaksi, gitu. Tinggal di email atau telepon atau WA, "Tolong dong bukti potong gue minta PDF-nya." Kan pasti dia bisa dong kasih lu bukti potong bagi pihak yang menerbitkan. Oke. Bapak BJK, yang benar bagaimana supaya pejabat-pejabat kita semuanya smart dan tidak menyusahkan rakyat? Gua nggak ada komentar. Ngomongin negara teman-teman ya, ngomongin pejabat negara. Lu mau cari di mana yang bagus negaranya, di mana coba? Amerika yang sudah 200 tahun merdeka. Bagus, pejabatnya terus turun lagi jelek, bagus, turun lagi jelek. Sekarang Donald Trump, orang orang gila jadi presiden. Jadi maksud gua, selalu ada circle of life, selalu ada lingkaran kehidupan, ada yang naik turun, itu hal yang biasa. Lagi zaman Ahok kan lagi bagus tuh waktu itu kan, zaman Ahok bagus, zaman Jokowi jeblok. Sekarang ya begitu. Jadi selalu ada lingkaran kehidupan ya. Kalau kita lihat di negara Cina bagus, ya nggak bagus-bagus amat juga gitu kalau betul-betul ada di sana. Kita lihat negara Jerman bagus, ya nggak juga ya. Negara Belanda bagus, nggak juga. Jadi ya kita jalanin aja lah, apa yang ada aja lah yang kita terima teman-teman ya, gitu. Kecuali lu pejabat, kalau lu pejabat lu berusaha menggebrak bikin perubahan boleh ya. Tapi kalau kita cuma sebagai rakyat biasa, rakyat jelata, ya udahlah kita nikmati aja lah apa yang ada ya. Bapak Edi, kalau bisa dibikin sulit kenapa dibikin mudah? Nah ini ciri khas negeri Konoha teman-teman ya. Ada dua prinsip utama Konoha. Prinsip pertama adalah no viral no justice. Prinsip kedua adalah kalau bisa kami persulit, kenapa mesti dipermudah gitu. Ada yang ketiga nih, yang ketiga selalu ikuti UU BP ya, nggak usah ikuti yang lain. Ibu Listi, waduh kenapa pakai istilah binatang? Ya emang binatang, lu mau istilah apa? Bapak dari Dani Rustan, ya lebih parah AR mau difungsikan sebagai pemeriksa. Sebelumnya kan sebagai pendamping atau beri arahan kepada wajib pajak yang awam pajak.
Kok saya patah arang kejar target? Kok kaya patah arang? Ya memang patah arang. Jadi semua sumber daya difungsikan untuk kejar penerimaan pajak. Udah nggak usah edukasi, ngapain edukasi? Edukasi itu kasih ke helpdesk lah, kasih ke humas lah, ke si Bu Inge gitu ya, kasih ke bagian humas gitu. AR tuh gajinya tinggi bos, kalau gaji tinggi mesti ada feedback dong, ada hasilnya dong, jadi pemeriksa dong, masa cuman edukasi doang. Kira-kira gitu di negeri Konoha teman-teman ya. Bapak Wawan, hari ke-1 nggak bisa login konteks form, hari kedua proses generate PDF nggak selesai muter-muter, sampai log sendiri, bangke katanya. Aduh, kasihan deh, kasihan. Ibu Felicia, ini benar-benar tidak profesional. Yang membuat aplikasinya tamatan mana ya? Kata si Purbaya sih Cortex itu tamatan SMA ya, tetapi nggak tahu deh Cortex yang baru ini. Jangan-jangan baru lulus atau masih kursus khusus, benar-benar kacau. Oke. Ibu Kurnia, DJP hanya kejar predikat RB yang punya inovasi. Oh gitu ya. Ternyata barang rusak ruwet jadi unggulan punya ide nggak punya otak. Waduh. Bayar pajak hanya untuk memperkaya pejabat. Waduh. Konteks lelet. Oke, konteksnya lelet katanya. Sudah habis untuk video yang satu ini. Kita lanjut. NPPN dan UMKM 0,5% tidak tabrakan ya. Boleh jalan berbarengan. Ini ada 2 komentar baru. Pagi kok mau tanya, kalau istri kerja dan dapat bukti potong dari Shopee afiliat itu baiknya MPP digabung apa pisah ya? Jawabannya, istri tidak perlu punya MPWP ya, gabung saja ke suami. Menurut gua begitu. Jadi istri nggak usahlah punya MPWP, gabung aja ke suami. Kecuali memang ada surat pisah harta. Kalau ada surat pisah harta maka nggak ada pilihan, istri harus punya MPWP sendiri. Bapak Yellow, jika di konteks istri masih belum nonaktif, padahal sudah minta mengajukan nonaktif, apakah di konteks suami tetap bisa dimasukkan nilai pendapatan istri sebagai final? Hajar aja, Pak. Dalam rangka lapor SPT suami atau tunggu konteks istri jadi nonaktif dulu. Oke, satu. Masih ada waktu ya, masih ada waktu sampai akhir Maret. Jadi tunggu saja status NE-nya istri ya. Nah, dua, kalau waktu sudah mepet di akhir Maret, hajar sajalah, hajar sajalah jadi PPh final saja gitu ya. Karena kita berasumsi bahwa permohonan NE akan berhasil. Kira-kira gitu aja Pak, nggak usah pusing ya. Thank you Pak Yelo. Kita lanjut video yang lain lagi. Ini Sri Mulyani dalam pasal yang digugat ke MK ya. Yang sangat aneh, kok AR mau difungsikan sebagai pemeriksa, yang seharusnya membimbing arahan untuk WP yang awam wajib pajak. Oh, tidak aneh ya, di negeri Konoha itu yang paling absurd, yang paling aneh juga bisa kejadian ya, di negeri Konoha ya. Bapak, ini mengenai live Instagram. Oke, Pak Awan, untuk lapor SPTOP, gimana tuh untuk harta yang banyak, terutama tanah bangunan? Gimana pakai file XML atau impor? Sudah tanya-tanya ke KPP, pada bilang belum tahu, belum berhasil, nanti diinfo pusing-pusing. Ya, udahlah ya, input manual aja lah. Udahlah, nggak usah nggak usah terlalu inilah ya. Sama-sama tahu lah kita teman-teman ya. Memang tolol semua di kantor pusat DJP itu ya. Tetapi kan di DJP-nya Konoha ya. Pak Awan, saya sudah coba ubah status perpajakan dari tanggungan menjadi kepala unit keluarga ya. Tetapi tidak bisa disimpan karena muncul error data harus validasi oleh Dukcapil. Nggak bisa disimpan, bagaimana ya Pak untuk ubah status perpajakan istri? Karena memilih MT dan kalau status tanggungan bupet istri masuk di suami. Oke. Oke, satu. Bapak maunya gimana? Langsung saja hajar, input manual di SPTOP. Contohnya Bapak mau pilih MT, udah nggak usah tunggu Dukcapil, nggak usah tunggu DUK, nggak usah tunggu, data kartu keluarga, langsung Bapak pilih MT. Coba bisa apa enggak? Oke, kalau nggak bisa ya udah ikuti ikuti yang di konteks ya. Nah, di konteks 2, kalau konteks tidak bisa mengikuti maunya Bapak, maka biarkan saja apa adanya sesuai yang dipaksa oleh konteks. Nah, yang penting hartanya benar ya, hartanya benar dan hartanya benar dan SPT wajar. Udah gitu aja, Pak.
Dua hal yang paling penting ya, hartanya harus benar, yang kedua SPT-nya harus wajar, yang lain nanti aja, bisa belakangan, bisa pembetulan, bisa bisa tunggu SP2 dan sebagainya, nanti aja dah. Yang penting harta, nggak boleh salah, kemudian SPT-nya harus wajar, hitungan SPT-nya ya. Nah, thank you Pak Lauboy. Bapak Mastermind, izin kok mau tanya, saya pegawai swasta namun bekerja sebagai jasa perantara antar pembeli penjual. Apakah bisa masuk ke skema UMKM? Nggak bisa, nggak bisa. Ini adalah pekerja bebas. Ini pekerja bebas ya. Oke, thank you. Lanjut. Ada lagi dari video LB SPTOP di Kotes jadi momok menakutkan. Oke, kok kalau penghasilan dalam negeri ditambah, artinya jumlah harta juga harus bertambah? Tidak harus ya, tidak harus. Penghasilan naik, tidak harus hartanya naik. Oke, nah sebaliknya, sebaliknya, kalau harta naik, harus cocok ya, harus cocok dengan penghasilan, ya dong? Nah, jadi kalau penghasilannya naik, apakah harta harus ikut? Nggak harus, kan bisa aja penghasilan naik, tapi kan lu kalah judi, kan bisa. Lu pakai buat biaya hidup, kan bisa. Lu pakai buat kesehatan, kan juga bisa. Intinya, eee, harta tidak ngikutin penghasilan, tetapi penghasilan ngikutin harta. Nah, gitulah, intinya gitu ya. Intinya harta yang paling penting. Kalau hartanya segini, maka penghasilan harus ikut, gitu. Tetapi kalau penghasilannya segini, harta tidak harus ikut, karena penghasilan bisa aja dipakai habis buat biaya hidup. Bapak Pro Audio, tanya Pak Awan, saya kerja dagang dan kerja juga di perusahaan ada gaji. Semisal LB-nya, karena saat masih omset 500 juta, saya sudah dibayar. Karena waktu itu baca berita omset bla bla bla, sudah tahu lah ya, dan saya yakin saya lebih dari itu, jadi saya bayar aja tiap bulan. Dan hasilnya terlihat LB 2,5 juta di Alltest. Gimana cara penyesuaiannya? Gampang ya. Caranya adalah di omset Januari ditambah 500 juta. Contoh, Bapak punya omset Januari adalah 120 juta. Nah, maka yang ditulis di Cortex adalah 120 ditambah 500 sama dengan 620 juta. Udah gitu aja, Pak. Nggak usah pusing, gitu aja udah simple, sederhana gitu. Banyak orang berpikir, "Nanti gimana kalau gua bikin omset fiktif dan sebagainya?" Udah nggak usah, pajak nggak akan mempermasalahkan, angka kecil. Yang penting SPT-nya bener, nggak LB. Oke? Bapak Harjono, kok mau tanya, istri saya punya FBP terpisah. 3 tahun terakhir istri tidak bekerja dan tidak ada penghasilan. Untuk sederhanakan kewajiban lapor, saya memilih gabung dengan SPT suami di 2025. Oke, yang pertama, pada konteks suami sudah memasukkan NIK istri sebagai tanggungan pada bagian unit keluarga. Oke, dua, pada konteks istri saya sudah mengajukan permohonan nonaktif via konteks namun ditolak KPP dengan alasan belum menyampaikan SPT untuk tahun 2025. Oh, oke. Oke, terpaksa istri lapor SPT 2025 dengan kondisi PHMT ya. PHMT, lapor yang benar, kemudian di awal 2026 barulah ajukan permohonan NE kembali ya. Nah, mudah-mudahan kali ini akan berhasil. Oke, yang ketiga. Nggak ada ketiga ya? Kalau seperti ini bukan sederhana, tapi jadi 3 kali repot ya. Lapor SPT istri, buat permohonan nonaktif, dan kemudian lapor SPT suami. Mohon masukannya. Betul ya, memang betul. Betul, memang di Konoha itu sengaja dipersulitnya. Oke, bercanda ya Pak ya. Ya, namanya juga birokrasi ya. Kok perubah eh, kok perubahan PP 55 belum keluar juga, sementara Februari ini sudah melebihi 500 juta. Apakah saya tetap harus bayar 0,5%? Iya, tetap bayar, lanjut UMKM 0,5% final ya. Sudah ada UU BP, tidak perlu menunggu, revisi PP 55. Pak, saya sudah menambahin penghasilan lain, kok tetap sama ya, Pak? Oh, kurang gede? Kurang tinggi tambahannya ya, penghasilan lain harus lebih tinggi dari PTKP, barulah ada efeknya, oke? Yang lu ngerti pasti ngerti, yang sudah isi ya. Kawan mau tanya, bagaimana cara melaporkan uang dari hasil jual rumah almarhum orang tua
yang dibagi ke 5 bersaudara. Kalau tulis jual rumah, rumahnya kan milik 5 saudara dan uangnya dibagi 5. Oke, jawabannya betul ya, dibagi 5 sesuai porsi masing-masing saja. Oke. Yang kedua, kalau uang hasil penjualan saya gunakan untuk berbagai keperluan, misalnya liburan, jalan-jalan, perbaikan rumah, apakah hanya dilapor sisa uangnya saja? Betul, ya, dilapor sisanya saja. Dilapor sisanya saja di akhir Desember. Ketiga, kalau uang tunai lapor di bagian mana? Di bagian kelompok satu. Kelompok satu ya, ada kategori namanya uang tunai. Udah, begitu Pak. Ibu Leonar, nanti dicek semua mutasi rekening kita dipanggil bolak-balik repot lah. Ya mau gimana lagi ya. Ibu Austi, saya LB 106, jadi nggak bisa nihil. Kasihan deh. Kok mau tanya, kalau usaha kita UMKM tidak lewat dari 500 juta, kan tidak usah bayar pajak nih yang 0,5%. Jadi tiap bulan tidak usah buat laporan juga kan? Betul, ya. Tidak usah bayar dan tidak usah lapor. Cukup buat SPT tahunan saja, betul. Cukup SPT tahunan saja. Terus apa harus buat NPPN? Perlu ya, perlu cetak NPPN. Perlu, wajib. Oke, thank you. Lanjut Bapak Joni. Malam kawan, aturan perubahan PP 55 kan belum terbit. Kalau misal saya setor 0,5% UMKM di tahun 2026, lalu saya lapor SPT 25 pakai skema PP 55, apakah boleh sah secara aturan pajak? Jawabannya boleh, sah, silahkan dilakukan ya. Untuk 2026 jangan menunggu awal 2027 nanti ya. Nah, langsung saja dari sekarang hitung dan bayar tiap bulan. Oke? Setelah melewati 400 juta ya. Pagi kawan, jika di lampiran induk bagian D, kredit pajak, apakah Anda menerima pengembalian pengurangan kredit pajak luar negeri? Kita pilih iya, dan nilainya diisi sesuai nilai tambah lampiran 1 bagian E, agar statusnya menjadi tidak lebih bayar. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Tapi betul nggak ada kredit pajak itu? Gitu ya. Kalau betul ya boleh. Boleh saja. Oke. Lanjut, orang pajak ditakutin melebihi yang lain-lain. Ya, betul ya. Betul ya. Orang lebih takut petugas pajak daripada polisi, Bos. Polisi masih masih bisa diatur. Kalau petugas pajak bisa diatur sih, tapi gede banget. Justru laporkan semua. Oke. Salah satu cara mengurangi emas fiktif dijual dengan capital gain masih di bawah PTKP. Setuju ya kalau mau ya. Kok sudah diotak-atik tambahin penjual penghasilan neto dalam negeri lainnya, tetapi tetap nggak bisa dibuat nol. Apakah bisa dibuat lebih bayar 100 perak aja atau lebih baik dibuat kurang bayar 50 terus dibayar 50? Makasih sebelumnya. Oke. Eh dibuat KB saja ya, KB saja. 50 boleh terus dibayar dan lapor gitu ya. Jangan LB dong, kalau LB malah cilaka, Bos. Harus harus aja bisa hapus aja bisa kok daripada LB. Nah, Pak Yoyo, kalau saya pakai skema UMKM, apakah sama kok jual LM 20 gram, nggak usah bayar pajak? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Jual LM itu bukan usaha UMKM 0,5% ya. Keuntungan dari jual LM itu harus hitung pajaknya. Boleh tahu pelaporannya bagaimana? Misal 2015 beli emas 100 gram dijual 20 gram apa tahun 2025 diganti. Oke. Awalnya awalnya 2015 buat ketik nih ya, 2015 adalah 100 gram. Berarti kan harga berapa nih harganya? 2015 anggaplah harganya 500.000. Total senilai berapa tuh? 500.000, 50 juta gitu ya. Nah, terus dijual 20 gram, harganya berapa? Anggaplah harganya 2.500.000, 2,5 juta kan. Berarti kan nilai jual adalah 50 juta ya. 50 juta untuk 20 gram. Nah, profitnya berapa? Profitnya adalah 20 gram dikalikan 2 juta ya. Kan modal 500.000, jualnya 2,5 juta kan profit 2 juta dong. Profitnya adalah 40 juta. Yang terjual
modalnya kan 10 juta, ya kan? Nah, berarti sisa 40 juta di stok, betul ya? Stoknya tersisa, 40 juta. Nah, maka di SPT 2025 dilapor ada emas, eee, tinggal 80 gram, gitu. Add-nya adalah 500.000, berarti 40 juta. Dan ada profit 50 juta, perlu hitung pajaknya. Lapor di penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, gitu Pak, mudah-mudahan lengkap ya. Oke, jual RM selisihnya bayar pajak ya, hati-hati, oke. Hibah emas orang tua kepada anak tidak ada resiko capital gain karena hibah bukan objek pajak, itu menurut AI. Mohon maaf nih, ada aturan baru, ya. Tapi kalau dijual ada cuan itu kena PPh menurut AI. Iya, betul. Jadi gua kurang pasti ya, di PMK 111 atau PMK 81 atau PMK 18, ketika terjadi hibah, itu perlu dihitung mekanisme profitnya. Ini yang bikin masalah nih. Jadi, ya menurut gua, kalau emas kan gampang ya, kasih aja barangnya ke orangnya tapi nggak usah dihibahkan gitu. Kecuali uang, kalau uang jelas. Dihapus aja bisa kok bukti potongnya, pokoknya pastikan nihil. Kalau LB atau KB maka itu sama aja dengan nantang orang pajak untuk mengecek Anda. Oke, cara hapusnya gimana? Tidak semua bisa dihapus ya. Ada yang tidak bisa dihapus, yang menyebabkan LB, KB gitu. Memang Kortes itu masih kacau begitu ya. Ketika lu nggak bisa dihapus kan dia mesti kasih keterangan dong, kenapa nggak bisa dihapus ya, supaya orang terpandu, orang paham gitu loh. Tapi sekarang kan nggak begitu. Oke, lanjut lagi. Masih ada teman-teman. Halo bro, untuk karyawan kantor yang sudah punya gaji tetap, tetapi punya sampingannya freelance gitu. Apakah bisa menggunakan NPPN? Jawabannya bisa. Bisa ya, cetak segera. Oke. Kok NPPN 2025 expired, 2026 sudah aktif, lihat di layanan wajib pajak, layanan administrasi, gimana tuh kok? Nggak ada masalah, nggak apa-apa, cuek saja ya, cuek saja, biarin aja lah. Keterangan-keterangan seperti itu, intinya gue udah pegang gitu NPPN-nya gitu. Ibu Erlisa Vita, kok jujur saya ikuti tutorial Koko sekalian praktek deg-degan minta ampun kok. Tapi alhamdulillah MPPN dimulai diundang sukses buat. Terima kasih, dahsyat luar biasa. Cara lihat status MPPN aktif atau expired gimana kok? Nggak usah pusing status expired aktif ya. Yang penting sudah pegang NPPN berarti aman. Udah gitu aja. Jadi banyak orang berpikir ketika NPPN 2025 itu statusnya expired, artinya gue tidak bisa pakai 2025. Bukan begitu maksudnya. NPPN 2025 expired itu maksudnya kan sekarang 2026 nih. Lu udah nggak bisa pakai itu untuk 2026. Kalau 2026 lu mesti cetak baru, gitu loh maksudnya. Tetapi dalam rangka SPT 2025, ya itu aktif, itu bisa dipakai gitu teman-teman ya. Jadi ini membingungkan, banyak orang nggak ngerti. Udah lalu nggak usah pusing. Intinya lu pegang kertas NPPN 2025, berarti lu bisa pakai NPPN 2025. Udah gitu aja. Bapak Lucky Droni, sepertinya untuk 2025 walaupun bisa diajukan tapi expired. Memang expired, jadi statusnya itu sekarang 2026 itu expired. Tetapi kan NPPN 2025 itu bisa dipakai untuk SPT 2025. Karena kan SPT 2025 itu kan kondisinya adalah kondisi 2025. Berarti bisa dipakai gitu loh. Saat ini memang expired gitu. Untuk 2026 nggak bisa dipakai. Maka 2026 harus cetak ulang. Tetapi untuk 2025 masih bisa ya. Bisa Pak, coba terus bikin ulang sampai berhasil. Saya udah ke KPP dan berhasil. Oke. Bapak Faisal, kok akan saya NPP 2022 dan penghasilan di bawah 500 juta. Apakah perlu bikin NPPN? Jawabannya wajib NPPN. Kan katanya NPPN itu dipakai jika sudah lebih dari 7 tahun. Salah. Salah itu infonya. Infonya sesat ya. Yang benar adalah wajib NPPN. Cortex buat orang makin pinter ngomel-ngomel marah-marah. Ya, makanya kita berlatih bersabar ya. Bapak Juk dan Ke. Kalau bekerja di beberapa perusahaan, status pegawai tidak tetap, gaji rutin bulanan. Terkadang bantu buat laporan keuangan dan SPT perusahaan selain di atas dengan imbalan satu kali saja setelah selesai kerja. Apakah harus buat MPPN? Jawabannya wajib ya. Wajib MPPN karena ini kategorinya pekerjaan bebas ini. Kalau pekerja bebas wajib MPPN ya. Korteksnya agak lemot pengalaman saya.
Saat klik sayang dokumen, kalau muncul pesan error, keluar dulu, tunggu 1 menit, login lagi, sayangin dokumen, bisa berhasil kirim dok. Memang agak ribet, tapi yang penting bisa ya. Sudah berhasil bikin 2025-2026 dengan cara logout, re-login. Terima kasih, luar biasa, mantap Pak. Ibu Eli, kok izin tanya untuk penghasilan bruto 2000 UMKM 0,5% karena tidak ngerti pajak, maka disetor selama setahun ya, omset walaupun di bawah 500 juta. Alhasil di induk itu ada LB 2,5 juta. Itu kan bagian yang terpisah dari perhitungan progresif. Seandainya pelebihan PPh tidak ajukan permohonan pengembalian, nggak apa-apa kan kok nggak bisa ya, nggak bisa. LB 2,5 juta UMKM final 0,5% itu tidak bisa dibiarin ya, harus dibuat nol. Caranya, omset Januari ditambahin 500 juta. Udah udah, gitu aja, gitu. Yang penting total setahun masih di bawah 4,8 M, udah gitu aja ya. Berarti ada penambahan harta 50% dari ulang, kalau ikut cara keuangan masukin di bulan Januari supaya tidak ada kelebihan, berarti ada penambahan harta 50% dari 500 juta. Oke, harta tidak harus bertambah, mengikuti mengikuti penghasilan. Penghasilan atau omset ya, tidak harus teman-teman ya, tidak harus dan tidak perlu. Itu, harta itu ikuti kondisi sebenarnya per tanggal 31 Desember, oke. Sedangkan di SPT tidak ada uang 500 juta untuk modal perputaran usaha, apakah masuk akal? Oke, masuk akal, masuk kok. 500 juta itu adalah omset ya, bukan uang untuk perputaran, modal. Oke, contoh saya beli 500 juta utang utang ya. Nah, terus saya jual 510 juta, maka uang tersisa adalah 10 juta gitu loh. Tidak diperlukan modal uang 500 juta, nggak perlu gitu. Kan mekanismenya kan bisa macam-macam. Tapi intinya teman-teman, hal seperti ini tidak akan jadi masalah, tidak akan jadi masalah. Percaya sama gua ya, nggak akan ada AR yang mempermasalahkan. "Pak, ini 500 juta salah nih, lu omset Januari salah nih," gitu. Nggak ada AR yang akan ngomong gitu. Kalau ada AR ngomong gitu, Bapak tinggal bilang, "Oke Pak AR, kalau gitu kembalikan yang 2,5 juta saya, LB, kembalikan ke rekening saya." Beres. Mana berani, mana ada AR begitu ya. Jadi tidak akan jadi masalah hal-hal seperti itu. Yang penting omsetnya masih di bawah 500 juta ya. 4,5 M, 4,8 M setahun ya. Bapak Dani, yang jadi aneh kok sekarang AR difungsikan oke. Dah patah arang kita kejar berburu di kebun binatang kali ya. Ya emang begitu teman-teman, mau gimana lagi ya. Oke teman-teman, sementara itu dulu, untuk jawaban dari komentar-komentar netizen ya. Kita akan bikin lagi video berikutnya untuk yang lain. Teman-teman silakan berkomentar di semua video gua. Negara demokrasi, kita bebas berpendapat ya. Sampai jumpa teman-teman, semoga terbantu.